Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Zakwan Fikri, saya berasal dari kelas 3B dan 4 Teknik Telekomunikasi dengan nomor BP 191107-2009. Baik, di sini saya akan menjelaskan sebuah materi yaitu handover pada mata kuliah jaringan telepon seluler. Baik, kita lanjut. Yang pertama itu handover. Apa saja yang akan saya jelaskan pada materi handover ini? Yang pertama itu definisi handover. Yang kedua, tujuan dan faktor yang mempengaruhi handover. Yang ketiga, tipe-tipe handover. Yang keempat, proses handover. Yang kelima, faktor kegagalan handover. Baik, yang pertama itu definisi handover. Handover adalah proses pengalihan kanal trafik secara otomatis pada mobile station atau MS yang sedang bergerak menuju suatu daerah atau sel yang mempunyai kanal dengan frekuensi yang berbeda dengan sel sebelumnya, sehingga komunikasi dapat terus berlangsung tanpa perlu proses inisialisasi ulang. Yang kedua itu tujuan handover. Yang mana yang pertama itu mencegah terjadinya kegagalan panggilan ketika user berpindah dari suatu area yang dilingkupi suatu sel dan memasuki kawasan yang dilingkupi sel lain sehingga panggilan tersebut dapat dipindahkan ke sel kedua. Yang kedua, menjaga hubungan antara MS dan BTS dalam proses perpindahan layanan. Yang ketiga, melakukan pergantian kanal jika terjadi gangguan interferensi yang besar. Yang keempat, memperjelas batas antara daerah pelayanan MS. Yang kelima, mengurangi interferensi yang ke suatu sel yang berdekatan yang lebih kecil karena efek near far meskipun user masih terhubung pada koneksi yang sangat baik. Yang ketiga itu faktor-faktor yang mempengaruhi handover. Pada faktor-faktor yang mempengaruhi handover ini, terjadinya handover itu proses budget sel tetangga dan jarak antara MS dan BTS. Faktor-faktor tersebut menyebabkan terjadinya handover karena adanya parameter yang mencapai ambang batas yang ditentukan, sehingga MS atau BTS melakukan permintaan untuk handover. Parameter tersebut antara lain indikasi kekuatan sinyal yang diterima atau RSSI atau Received Signal Strength Indication. Yang kedua, rasio keaktifan sinyal atau Carrier Interference plus Noise Ratio atau CINR. Yang ketiga, bit error rate atau BER. Yang keempat yaitu kualitas suara yang diterima atau RSQL dan RSCP atau Received Signal Code Power. Yang keempat yaitu tipe-tipe handover. Secara umum, mekanisme handover dibagi menjadi dua macam, yaitu yang pertama, make before break. Pada mekanisme ini, sebelum MS terhubung dan dilayani oleh sel baru, maka hubungan dengan sel lama tidak akan putus. Meskipun hubungan dengan sel lama hanya akan diputus bila kekuatan sinyal dari sel lama semakin melemah, sehingga akhirnya MS tidak mendapatkan sinyal dari sel lama. Yang kedua itu break before make. Pada mekanisme ini, MS akan memutuskan hubungan dengan sel lama, walaupun hubungan dengan sel baru belum tercapai. Akibatnya akan ada suatu periode waktu yang singkat di mana MS tidak dilayani oleh sel manapun. User akan merasakan akibat dari hal ini dalam bentuk terputusnya pembicaraan yang sesaat. Yang keempat yaitu proses handover, yaitu mobile station atau MS bergerak menjauhi suatu sel, maka daya yang diterima oleh MS akan berkurang. Jika MS bergerak semakin menjauh dari sel, maka daya pancar akan semakin berkurang. Menjauhnya MS pada sel asal menjadikan MS mendekati sel lainnya. Sel lainnya dikatakan sebagai sel kandidat, yaitu sel yang akan menerima pelimpahan MS dari sel sebelumnya. MSC melalui sel kandidat akan memonitor pergerakan MS dan menangkap daya pancar MS. Selanjutnya yaitu faktor-faktor kegagalan handover. Pada saat handover terdapat beberapa faktor yang dapat menyebabkan terjadinya kegagalan. Faktor yang menyebabkan kegagalan tersebut antara lain yang pertama peningkatan jumlah panggilan yang berlangsung dalam sistem komunikasi seluler.
dapat mempengaruhi tingkat kegagalan yang terjadi pada Hanover. Yang kedua yaitu interferensi, gangguan yang disebabkan karena adanya sinyal lain yang tidak dikehendaki, yang frekuensinya sama atau hampir sama dengan daya cukup besar yang masuk bersama dengan sinyal yang harus diterima. Dalam sistem komunikasi seluler dapat dihubungkan atau dapat memungkinkan terjadinya gangguan frekuensi yang sama pada dua atau lebih kanal, sehingga dapat mempengaruhi proses Hanover yang berlangsung. Yang ketiga yaitu propagasi. Propagasi adalah pelemahan yang diperkirakan akan dialami sinyal dari base station atau BS ke MS. Hal ini disebabkan adanya pergerakan dari MS yang menyebabkan kuat sinyal yang diterima MS bervariasi. Yang keempat itu fading. Yang perubahan kuat sinyal yang terjadi akibat gangguan propagasi, seperti adanya pemantulan yang disebabkan oleh kontur alam, gedung, rumah, dan lain-lain. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan tentang materi Hanover ini tersebut. Jadi terlebih terkurang saya mohon maaf. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.